saya Francisca Trimartasari Ganggus dari kelas 1C Prodi Administrasi Bisnis. Pada minggu ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Introducing to Sociology by OpenStax College. Pada bab 1 terdapat 4 sub. Yang pertama, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Untuk melaksanakan studi, sosiolog mengidentifikasi pola budaya dan kekuatan sosial dan menentukan bagaimana sosiolog mempengaruhi individu dan kelompok. Mereka juga mengembangkan cara untuk menerapkan temuan mereka ke dunia nyata. Yang kedua, sejarah sosiologi. Sosiologi dikembangkan sebagai cara untuk mempelajari dan mencoba memahami perubahan masyarakat yang dibawa oleh revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Beberapa sosiolog awal berpikir bahwa masyarakat dan peran individu dalam masyarakat dapat dipelajari dengan menggunakan metodologi ilmiah yang sama yang digunakan dalam ilmu alam. Sementara yang lain percaya bahwa tidak mungkin untuk memprediksi perilaku manusia secara alami, dan yang lain lagi memperdebatkan nilai prediksi seperti itu. Perspektif tersebut terus diwakili dan di sosiologi hari ini. Dan yang ketiga, perspektif teoritis. Sosiolog mengembangkan teori untuk menjelaskan peristiwa, interaksi, dan pola sosial. Sebuah teori adalah penjelasan yang diusulkan dari interaksi sosial tersebut. Teori yang memiliki skala yang berbeda, teori tingkat makro seperti fungsionalisme, struktur, dan teori konflik mencoba menjelaskan bagaimana masyarakat beroperasi secara keseluruhan. Yang keempat, mengapa belajar sosiologi? Mempelajari sosiologi bermanfaat bagi individu maupun bagi masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi, orang belajar bagaimana berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan masalah yang dihadapi masyarakat kita. Studi sosiologi memperkaya kehidupan siswa dan mempersiapkan mereka untuk karir di dunia yang semakin beragam. Bab 2, penelitian sosiologi. Sub yang pertama, pendekatan penelitian sosiologi. Dengan menggunakan metode ilmiah, seseorang peneliti melakukan penelitian dalam 5 tahap: mengajukan pertanyaan, meneliti sumber-sumber yang ada, merumuskan hipotesis, melakukan penelitian, dan menarik kesimpulan. Metode ilmiah berguna karena menyediakan metode yang jelas untuk mengatur studi. Beberapa sosiolog melakukan penelitian melalui kerangka interpretatif daripada menggunakan metode ilmiah. Sub yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian sosiologis adalah proses yang cukup kompleks. Seperti yang Anda lihat, banyak yang masuk ke dalam desain penelitian yang sederhana. Ada banyak langkah dan banyak yang harus dipertimbangkan ketika mengumpulkan data tentang perilaku manusia, serta dalam menafsirkan dan menganalisis data untuk membentuk hasil yang konklusif. Sosiologi menggunakan metode ilmiah yang untuk alasan yang baik. Metode ilmiah menyediakan sistem organisasi yang membantu peneliti merancang dan melakukan penelitian sambil memastikan bahwa data dan hasil dapat diandalkan. Sub yang ketiga, kekhawatiran etis. Sosiolog dan mahasiswa sosiologi harus mengambil tanggung jawab etis untuk setiap studi yang mereka lakukan. Mereka harus pertama-tama dan terutama menjamin keselamatan para pesertanya. Bila memungkinkan, mereka harus memastikan bahwa peserta telah mendapat informasi lengkap sebelum menyetujui untuk menjadi bagian dari penelitian. Bab 3, budaya. Sub yang pertama, apa itu budaya? Meskipun masyarakat dan budaya sering digunakan secara bergantian, mereka memiliki arti yang berbeda. Masyarakat adalah sekelompok yang berbagi komunitas dan budaya. Budaya umumnya menggambarkan perilaku dan kepercayaan bersama orang-orang ini dan mencakup elemen material dan non-material. Sub yang kedua, unsur kebudayaan. Budaya terdiri dari banyak elemen seperti nilai dan kepercayaan masyarakatnya. Budaya juga diatur oleh norma-norma termasuk hukum dan adat istiadat dan folklore. Simbol dan bahasa suatu masyarakat adalah kunci untuk mengembangkan dan menyampaikan budaya. Sub yang ketiga, budaya pop, subkultur, dan perubahan budaya. Sosiolog mengenali budaya tinggi dan budaya populer dalam masyarakat. Masyarakat juga terdiri dari banyak subkultur, kelompok kecil yang berbagi identitas. Budaya tanding menolak nilai-nilai arus utama dan menciptakan inti dan norma budaya mereka sendiri. Melalui penemuan, budaya yang berkembang melalui ide-ide baru dan cara berpikir baru. Dalam banyak budaya modern, landasan inovasi adalah teknologi. Pertumbuhan yang cepat yang dapat menyebabkan ketertinggalan budaya. Teknologi juga bertanggung jawab atas penyebaran budaya material dan non-material yang berkontribusi pada globalisasi. Sub yang keempat adalah perspektif teoritis tentang budaya. Ada 3 pendekatan teoritis utama terhadap interaksi budaya. Perspektif fungsional mengakui bahwa ada banyak bagian budaya yang bekerja sama sebagai suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Para fungsionalis memandang budaya sebagai cerminan nilai-nilai masyarakat. Teori konflik melihat budaya secara inheren tidak setara, berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, kelas, ras, dan usia. Orang interaksionis terutama tertarik pada budaya seperti yang dialami dalam interaksi sehari-hari antara individu dan simbol-simbol yang membentuk budaya. Berbagai kejadian budaya dan sosiologis dapat dijelaskan oleh teori-teori ini, namun tidak ada satu pandangan yang benar untuk memahami budaya. Bab 4, masyarakat dan interaksi sosial. Yang pertama, jenis masyarakat. Masyarakat diklasifikasi menurut perkembangan dan penggunaan teknologinya. Untuk sebagian besar sejarah manusia, orang hidup dalam masyarakat pra-industri yang diceritakan oleh teknologi yang terbatas dan produksi barang yang rendah. Setelah revolusi industri, banyak masyarakat mendasarkan ekonomi mereka pada tenaga kerja mekanis yang mengarah pada keuntungan yang lebih besar dan kecenderungan menuju mobilitas sosial yang lebih besar. Pada pergantian milenium baru, tipe masyarakat baru muncul. Masyarakat pra-industri atau informasi ini dibangun di atas teknologi digital dan barang-barang non-material. Sub yang kedua adalah perspektif teoritis tentang masyarakat. Emil Durkheim percaya bahwa seiring dengan kemajuan masyarakat, mereka membuat transisi dari solidaritas mekanis ke organis. Bagi Karl Marx, masyarakat ada dalam konteks konflik kelas. Dengan munculnya kapitalisme, pekerja menjadi terasingkan diri mereka sendiri dan orang lain dalam masyarakat. Sosiolog Max Weber mencatat bahwa rasionalisasi masyarakat dapat dibawa ke ekstrim yang tidak sehat. Sub yang ketiga adalah kontribusi sosial realitas. Masyarakat didasarkan pada konstruksi sosial yang realitas. Bagaimana kita mendefinisikan masyarakat mempengaruhi bagaimana masyarakat sebenarnya. Demikian juga, bagaimana kita melihat orang lain mempengaruhi tindakan mereka serta tindakan kita terhadap mereka. Kita semua mengambil berbagai peran sepanjang hidup, dan interaksi sosial kita bergantung pada jenis peran apa yang kita ambil, dengan siapa kita menganggapnya, dan tempat di mana interaksi terjadi. Bab 5, sosialisasi. Sub yang pertama, teori pengembangan diri. Teori psikologi pengembangan diri telah diperluas oleh sosiolog yang secara eksplisit mempelajari peran masyarakat dan interaksi sosial dalam pengembangan diri. Charles Croy dan Gregor Mead, keduanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman sosiologis tentang perkembangan diri. Sub yang kedua adalah mengapa sosialisasi penting. Sosialisasi penting karena membantu menegakkan masyarakat dan budaya. Itu juga merupakan bagian penting dari pengembangan individu. Penelitian menunjukkan bahwa siapa kita dipengaruhi oleh alam atau genetik dan hormonal kita, dan pengasuhan atau lingkungan sosial tempat kita dibesarkan. Sosiologi paling memperhatikan bagaimana pengaruh masyarakat mempengaruhi pola perilaku kita, diperjelas dengan cara perilaku bervariasi antara kelas dan gender. Sub yang ketiga, agen sosialisasi. Interaksi langsung kita dengan kelompok sosial seperti keluarga dan teman sebaya mengajar kita bagaimana orang lain mengharapkan kita berperilaku. Demikian pula lembaga formal dan informal masyarakat mensosialisasikan penduduknya. Sekolah, tempat kerja, dan media berkomunikasi dan memperkuat norma dan nilai budaya. Sub yang keempat, sosialisasi lintas kehidupan. Sosialisasi adalah proses seumur hidup yang berulang saat kita memasuki fase kehidupan baru, seperti dewasa atau usia lanjut. Rasosialisasi adalah proses untuk menghilangkan sosialisasi yang telah kita kembangkan dari waktu ke waktu dan menggantikannya dengan aturan dan peran yang harus dipelajari. Karena melibatkan menghilangkan kebiasaan lama yang telah dibangun, rasosialisasi bisa menjadi proses yang menegangkan dan sulit. Bab 6, grup dan organisasi. Sub yang pertama, jenis grup. Kelompok sebagian besar menentukan cara kita berpikir tentang diri kita sendiri. Ada dua jenis utama kelompok, primer dan sekunder. Seperti namanya, kelompok utama adalah kelompok yang kompleks dan berjangka panjang. Orang menggunakan kelompok sebagai sekunder perbandingan untuk mendefinisikan dari mereka sendiri, baik siapa mereka dan siapa kita. Terkadang kelompok dapat digunakan untuk mengecualikan orang atau sebagai alat yang memperkuat prasangka. Sub yang kedua adalah ukuran dan struktur grup. Ukuran dan dinamika kelompok sangat mempengaruhi bagaimana anggota bertindak. Kelompok primer jarang memiliki pemimpin formal, meskipun bisa ada kepemimpinan informal. Dalam kelompok sekunder ada dua jenis fungsi kepemimpinan,
dengan pemimpin ekspresif berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan emosional, dan pemimpin instrumental lebih fokus pada hasil. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang berbeda. Pemimpin demokratis, pemimpin otoritas, dan pemimpin laissez-faire. Dalam suatu kelompok, konformitas adalah sejauh mana orang ingin mengikuti norma. Sub yang ketiga adalah organisasi formal. Organisasi besar terbagi dari 3 kategori utama, yaitu normatif atau sukarela, koersif, dan utilitarium. Kita hidup di mana kontradiksi, sementara laju perubahan dan teknologi menuntut orang untuk lebih gesit dan tidak terlalu birokratif dalam berpikir. Birokrasi sebesar seperti rumah sakit, sekolah, dan pemerintah lebih terhambat dari sebelumnya oleh format organisasi mereka. Bab 7, penyimpangan, kejahatan, dan kontrol sosial. Penyimpangan dan kontrol. Penyimpangan adalah pelanggaran norma. Apakah suatu itu menyimpang atau tidak tergantung pada definisi kontekstual, situasi, dan respon orang terhadap perilaku tersebut. Masyarakat berusaha membatasi penyimpangan melalui penggunaan saksi yang membantu pemeliharaan sistem kontrol sosial. Sub yang kedua adalah perspektif teoritis tentang penyimpangan. 3 paradigma sosiologi utama menawarkan penjelasan yang berbeda untuk motivasi di balik penyimpangan dan kejahatan. Van Criminalitis menunjukkan bahwa penyimpangan adalah kebutuhan sosial karena memperkuat norma-norma dengan mengingatkan orang akan konsekuensi dari melanggarnya. Sub yang ketiga adalah kejahatan dan hukum. Kejahatan ditetapkan oleh kode hukum dan ditegakkan oleh sistem peradilan pidana. Di Amerika Serikat ada 3 cabang sistem peradilan, yaitu polisi, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Meskipun tingkat kejahatan meningkat di sebagian besar abad ke-20, mereka sekarang menurun. Bab 8 adalah media dan teknologi. Sub yang pertama, teknologi hari ini. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Pesatnya kemajuan teknologi berarti kemajuan terus berlanjut, tetapi tidak semua orang memiliki akses yang sama. Kesenjangan yang diciptakan oleh akses yang tidak setara ini disebut kesenjangan digital. Sub yang kedua adalah media dan teknologi dalam masyarakat. Media dan teknologi telah terjalin sejak hari-hari awal komunikasi manusia. Mesin cetak, telegram, dan internet adalah contoh persimpangan mereka. Media massa telah memungkinkan untuk lebih banyak berbagi pengalaman sosial, tetapi media baru sekarang menciptakan jumlah waktu yang tampaknya tak terbatas untuk setiap suara yang ingin didengar. Sub yang ketiga adalah implikasi global. Teknologi mendorong globalisasi, tetapi artinya sulit untuk diuraikan. Sementara beberapa ekonom melihat kemajuan teknologi mengarah ke lapangan bermain yang lebih setara di mana siapapun dapat menjadi pesaing global. Kenyataannya adalah bahwa peluang masih mengelompokkan di wilayah yang diuntungkan secara geografis. Sub yang keempat adalah perspektif teoritis tentang media dan teknologi. Ada banyak sekali teori tentang bagaimana masyarakat, teknologi, dan media akan berkembang. Fungsionalisme melihat kontribusi yang diberikan teknologi dan media terhadap stabilitas masyarakat, mulai dari memfasilitas waktu luang hingga meningkatkan produktivitas. Para ahli teori konflik lebih memperhatikan bagaimana teknologi memperkuat ketidaksetaraan di antara masyarakat, baik di dalam maupun di antara negara-negara. Bab 9, stratifikasi sosial di masyarakat. Sub yang pertama, apa itu stratifikasi sosial? Sistem stratifikasi baik tertutup, yang berarti memungkinkan sedikit perubahan dalam posisi sosial, atau terbuka yang berarti memungkinkan pergerakan dan interaksi antara lapisan. Sistem kasta adalah sistem di mana status sosial didasarkan pada status atau kelahiran. Sistem kelas terbuka dengan prestasi memainkan peran dalam posisi sosial. Yang sub yang kedua adalah stratifikasi dan mobilitas sosial di Amerika Serikat. Ada 3 kelas utama di Amerika Serikat, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah. Mobilitas sosial menggambarkan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ciri-ciri kelas juga disebut penandaan kelas, adalah perilaku, kebiasaan, dan norma khas yang mendefinisikan setiap kelas. Sub ketiga adalah stratifikasi dan ketimpangan global. Stratifikasi global membandingkan kekayaan, stabilitas ekonomi, status, dan kekuatan negara-negara secara keseluruhan. Dengan membandingkan pendapatan dan produktivitas antar negara, peneliti dapat mengidentifikasi ketidaksetaraan global dengan lebih baik. Sub keempat adalah perspektif teoritis tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat diperiksa dari perspektif sosiologis yang berbeda atau fungsionalisme. Sub yang keempat adalah perspektif teoritis tentang stratifikasi sosial.
Para ahli teori konflik mengamati bahwa stratifikasi mendorong ketidaksetaraan seperti antara pemilik bisnis kaya dan pekerja miskin. Interaksi simbolik memeriksa stratifikasi dari perspektif tingkat mikro. Mereka mengamati bagaimana status sosial mempengaruhi interaksi sehari-hari masyarakat dan bagaimana konsep kelas sosial dibangun dan dipertaruhkan melalui interaksi sehari-hari. Bab 10 Ketimpangan global. Sub pertama, stratifikasi dan klasifikasi global. Stratifikasi mengacu pada kesenjangan sumber daya baik antara negara maupun di dalam negara. Sementara kesetaraan ekonomi menjadi perhatian besar, demikian pula kesetaraan sosial seperti diskriminasi yang bersumber dari ras, suku, gender, agama, dan atau orientasi seksual. Sementara ketidaksetaraan global bukanlah hal baru, beberapa faktor membuatnya lebih relevan dari sebelumnya, seperti pasar global dan kecepatan berbagi informasi. Sub yang kedua adalah kekayaan dan kemiskinan global. Ketika melihat orang miskin di dunia, pertama-tama kita harus mendefinisikan perbedaan antara kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut dan kemiskinan subjektif. Sementara mereka yang relatif miskin mungkin juga tidak memiliki cukup untuk hidup dengan standar hidup negara mereka. Mereka yang berada dalam kemiskinan absolut tidak memiliki atau hampir tidak memiliki kebutuhan dasar seperti makanan. Kemiskinan subjektif lebih berkaitan dengan persepsi seseorang tentang situasinya. Amerika Utara dan Eropa adalah rumah bagi lebih sedikit orang miskin di dunia daripada Afrika yang memiliki negara paling miskin atau Asia yang memiliki sebagian besar orang yang hidup dalam kemiskinan. Sub yang ketiga adalah perspektif teoritis tentang stratifikasi global. Teori modernisasi dan teori ketergantungan adalah dua lensa yang paling umum digunakan sosiolog ketika melihat masalah ketidaksetaraan global. Teori modernisasi berpendapat bahwa negara-negara melewati tahap evolusi dan bahwa industrialisasi dan peningkatan teknologi adalah kunci untuk gerakan maju. Teori ketergantungan di sisi lain melihat teori modernisasi sebagai eurosentris dan menguraikannya. Bab 11 Ras dan etis. Sub yang pertama, kelompok ras, etis, dan minoritas. Ras pada dasarnya adalah kontribusi sosial. Etnis adalah istilah yang menggambarkan budaya bersama dan asal-usul kebangsaan. Kelompok minoritas ditentukan oleh kurangnya kekuasaan mereka. Sub yang kedua adalah stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Stereotip adalah ide yang terlalu disederhanakan tentang sekelompok orang. Prasangka mengacu pada pikiran dan perasaan, sedangkan diskriminasi mengacu pada tindakan. Rasisme mengacu pada keyakinan bahwa satu ras secara inheren lebih unggul atau lebih rendah daripada ras lainnya. Sub yang ketiga adalah teori ras dan etnisitas. Pandangan fungsionalitas tentang studi ras tentang peran yang dimainkan oleh kelompok dominan dan subordinat untuk menciptakan struktur sosial yang stabil. Para ahli teori konflik melitik disparitas kekuasaan dan perjualan antara berbagai kelompok ras dan etnis. Sub yang keempat adalah hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok berkisar dari pendekatan pluralisme yang toleran hingga intoleransi yang parah seperti genosida. Dalam pluralisme, kelompok mempertahankan identitas mereka. Dalam asimilasi, kelompok menyesuaikan diri dengan identitas kelompok dominan. Dalam amalgamasi, kelompok bergabung membentuk identitas kelompok baru. Sub yang kelima adalah ras dan etnis di Amerika Serikat. Sejarah orang-orang Amerika Serikat berisi berbagai pengalaman tak terbatas yang dipahami oleh sosiolog mengikuti pola. Dari penduduk asli yang pertama kali mendiami tanah ini hingga gelombang imigran selama 500 tahun terakhir, migrasi adalah pengalaman dengan banyak karakteristik yang sama. Sebagian besar kelompok telah mengalami berbagai tingkat prasangka dan diskriminasi karena telah melalui proses asimilisasi. Bab 12, jenis kelamin, seks, dan seksualitas. Perbedaan antara seks dan gender. Istilah seks dan gender mengacu pada dua pengenalan yang berbeda. Jenis kelamin menunjukkan karakteristik biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan, sedangkan gender menunjukkan karakteristik sosial dan budaya perilaku maskulin dan feminim. Seks dan gender tidak terlalu sinkron. Individu yang sangat mengidentifikasi dengan lawan jenis dianggap transgender. Sub kedua, jenis kelamin. Anak-anak menjadi sadar akan peran gender di tahun-tahun awal mereka, dan mereka memahami dan melakukan peran ini melalui sosialisasi yang terjadi melalui 4 gen utama, yaitu keluarga, pendidikan, kelompok sebaya, dan media massa. Ketiga adalah seks dan seksualitas. Ketika mempelajari seks dan seksualitas, sosiolog memutuskan memperhatikan mereka pada sikap dan praktik seksual, bukan pada fisiologi atau anatomi. Norma mengenai gender dan seksualitas bervariasi antara budaya. Secara umum, Amerika Serikat cenderung cukup konservatif dalam sikap seksualnya.
Bab 13, penuaan dan lansia. Sub yang pertama, siapa orang tua atau penuaan di masyarakat. Studi sosial tentang penuaan menggunakan data populasi dan kelompok untuk memprediksi masalah sosial yang terkait dengan populasi yang menua. Di Amerika Serikat, populasi semakin tua disebut the Greek of the United States, terutama karena segmen baby boomer. Studi global tentang penuaan mengungkapkan perbedaan dalam harapan hidup antara negara inti dan perifer serta perbedaan dalam kesiapan negara untuk tantangan peningkatan populasi lansia. Sub kedua adalah proses penuaan. Usia tua mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, biologis, sosial, dan psikologis. Meskipun teknologi medis telah memperpanjang usia harapan hidup, itu tidak dapat menghapus penuaan dan kematian. Sikap budaya membentuk cara masyarakat kita memandang usia tua dan kematian, tetapi sikap ini berubah dan berkembang seiring waktu. Sub yang ketiga tentang menghadapi lansia. Ketika orang memasuki usia tua, mereka menghadapi tantangan, ageisme yang melibatkan stereotip dan diskriminasi terhadap orang tua, menyebabkan kesalahpahaman tentang kemampuan mereka. Meskipun kemiskinan lansia telah membaik selama beberapa dekade, banyak orang tua mungkin terpengaruh secara merugikan oleh resesi 2018. Sub yang keempat adalah perspektif teoritis tentang penuaan. 3 perspektif sosiologi utama menginformasikan teori penuaan. Teori dalam perspektif fungsionalisis fokus pada peran orang tua dalam hal fungsinya berfungsi masyarakat secara keseluruhan. Teori dalam perspektif konflik berkontribusi pada bagaimana para tetua sebagai kelompok bertentangan dengan kelompok lain dalam masyarakat. Dan teori dalam perspektif intervensionis simbolik fokus pada bagaimana identitas orang tua diciptakan melalui interaksi mereka. Bab 14 adalah perkawinan dan keluarga. Sub yang pertama, apa itu pernikahan dan apa itu keluarga. Sosiolog memandang pernikahan dan keluarga sebagai institusi sosial yang membantu menciptakan unit dasar struktur sosial. Baik pernikahan maupun keluarga dapat didefinisikan secara berbeda dan dipraktikkan secara berbeda dalam budaya di seluruh dunia. Keluarga dan pernikahan seperti institusi lain berpendapat dengan perubahan sosial. Sub yang kedua adalah variasi dalam kehidupan keluarga. Konsep masyarakat tentang pernikahan dan keluarga di Amerika Serikat sedang berubah. Meningkatnya kohabilitas pasangan sama jenis dan lajang mengubah gagasan kita tentang pernikahan. Demikian pula orang tua tunggal, orang tua sesama jenis, dan orang tua yang tinggal bersama, dan orang tua yang tidak menikah mengubah pengertian kita tentang apa artinya menjadi sebuah keluarga. Sementara sebagian besar anak masih hidup dalam rumah tangga yang berlainan jenis, dua orang tua dan sudah menikah, hal itu tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya jenis keluarga inti. Sub yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi keluarga. Keluarga saat ini menghadapi berbagai tantangan, khususnya untuk stabilitas perkawinan. Meskipun angka perceraian telah menurun dalam 25 tahun terakhir, banyak anggota keluarga, terutama anak-anak, masih mengalami dampak negatif dari perceraian. Anak-anak juga terkena dampak negatif dari kekerasan dan pelecehan di dalam rumah, dengan hampir 6 juta anak mengalami pelecehan setiap tahunnya. Bab 16 adalah pendidikan. Sub pertama adalah pendidikan di seluruh dunia. Sistem pendidikan di seluruh dunia memiliki banyak perbedaan. Meskipun faktor yang sama termasuk sumber daya dan uang mempengaruhi setiap sistem pendidikan. Distribusi pendidikan merupakan masalah utama di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat, di mana jumlah uang yang dihabiskan per siswa sangat bervariasi menurut negara bagian. Pendidikan terjadi melalui sistem formal dan informal. Keduanya mendorong transmisi budaya. Akses universal ke pendidikan adalah perhatian dunia. Sub kedua adalah perspektif teoritis tentang pendidikan. Teori sosiologi utama menawarkan wawasan tentang bagaimana kita memahami pendidikan. Fungsionalisis memandang pendidikan sebagai institusi sosial penting yang memberikan kontribusi baik fungsi manifest maupun fungsi laten. Fungsionalisis melihat pendidikan sebagai melayani kebutuhan masyarakat dengan mempersiapkan siswa untuk peran selanjutnya atau fungsi dalam masyarakat. Para ahli teori konflik melihat sekolah sebagai sarana untuk melenggangkan ketidaksetaraan kelas, ras etnis, dan gender. Dalam nada yang sama, teori feminis berfokus secara khusus pada mekanisme dan akar ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Teori interseksionalisme simbolik berfokus pada pendidikan sebagai sarana untuk melabeli individu. Sub yang ketiga adalah isu dalam pendidikan. Ketika sekolah terus mengisi banyak peran dalam kehidupan siswa, tantangan muncul.
Isu-isu sejarah termasuk desegrasi rasial sekolah ditandai dengan tahun 1954 Brown v. Keputusan Dewan Pendidikan TPK dalam landscape pendidikan yang beragam saat ini. Status sosial, ekonomi, dan keragaman tetap menjadi inti masalah dalam pendidikan dengan program-program seperti program Head Start berusaha memberikan pijakan yang setara kepada siswa. 17. Pemerintah dan politik. Sub pertama adalah kekuasaan dan wewenang. Sosiologi memeriksa pemerintah dan politik dalam hal dampaknya terhadap individu dan sistem sosial yang lebih besar. Kekuasaan adalah kemampuan etnitas dan atau individu untuk mengendalikan atau mengarahkan orang lain. Sedangkan otoritas adalah pengaruh yang didasarkan pada legitimasi yang dirasakan. Max Weber mempelajari kekuasaan dan otoritas, membedakan antara dua konsep yang merumuskan sistem untuk mengklasifikasi jenis otoritas. Yang kedua adalah bentuk pemerintah. Bangsa diatur oleh sistem politik yang berbeda, termasuk monarki, oligarki, diktatorat, dan demokrasi. Secara umum, warga negara di mana kekuasaan terkonsentrasi pada suatu pemimpin atau kelompok kecil lebih mungkin mengalami pelanggaran kebebasan sipil dan mengalami ketidaksetaraan ekonomi. Yang ketiga adalah politik di Amerika Serikat. Keberhasilan dan validatis demokrasi Amerika Serikat bergantung pada pemilihan umum yang bebas dan adil, yang dicirikan oleh dukungan dan partisipasi warga negara yang beragam. Terlepas dari pentingnya mereka, pemilu memiliki partisipasi yang rendah. Di masa lalu, suara kelompok minoritas hampir tidak terlihat di kalangan pemilih. Tetapi tren baru ini menunjukkan peningkatan jumlah pemilih di banyak ras dan etnis minoritas. Sub yang keempat adalah perspektif teoritis tentang pemerintah dan kekuasaan. Sosiolog menggunakan kerangka kerja untuk mendapatkan perspektif tentang data dan pengamatan yang terkait dengan studi tentang kekuasaan dan pemerintah. Fungsionalisme menunjukkan bahwa kekuatan dan struktur masyarakat didasarkan pada kerjasama, saling ketergantungan, dan tujuan atau nilai bersama. Bab 18 adalah pekerjaan dan ekonomi. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi mengacu pada institusi sosial di mana sumber daya masyarakat atau barang dan jasa dikelola. Revolusi pertanian menyebabkan perkembangan ekonomi pertama yang didasarkan pada perdagangan barang. Mekanisme proses manufaktur menyebabkan revolusi industri dan memunculkan dua sistem ekonomi yang bersaing. Di bawah kapitalisme, pemilik swasta menginvestasikan modal mereka dengan orang lain untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat mereka jual di pasar terbuka. Yang kedua adalah globalisasi dan ekonomi. Globalisasi mengacu pada proses mengintegrasikan pemerintah, budaya, dan pasar keuangan melalui perdagangan internasional ke dalam satu pasar dunia. Ada keuntungan dan kerugian globalisasi. Seringkali negara-negara paling buruk adalah mereka yang bergantung pada ekstraksi sumber daya alam untuk kekayaan mereka. Ketiga adalah bekerja di Amerika Serikat. Pasar kerja di Amerika Serikat dimaksudkan sebagai meritokrasi yang menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan pencapaian individu. Bab 19, kesehatan dan kedokteran. Sub yang pertama adalah konstruksi sosial kesehatan. Sosiologi medis adalah studi sistematis tentang bagaimana manusia mengelola masalah kesehatan, penyakit dan gangguan, dan perawatan kesehatan baik untuk sakit maupun yang sehat. Konstruksi sosial kesehatan menjelaskan bagaimana masyarakat membentuk dan dibentuk oleh ide-ide medis. Sub yang kedua adalah kesehatan dunia. Epidemiologi sosial adalah studi tentang penyebab dan distribusi penyakit. Dari perspektif global, masalah kesehatan negara-negara berpenghasilan tinggi cenderung ke arah penyakit seperti kanker, serta yang berkaitan dengan obesitas seperti penyakit jantung, diabetes, dan gangguan muskuloskeletal. Negara-negara penghasil rendah lebih mungkin menghadapi penyakit menular, tingkat kematian bayi yang tinggi, tenaga medis langka, dan sistem air dan sanitasi yang tidak memadai. Sub yang ketiga adalah kesehatan di Amerika Serikat. Meskipun orang-orang di Amerika Serikat secara umum dalam kesehatan yang baik dibandingkan dengan negara-negara kurang berkembang, Amerika Serikat masih menghadapi masalah yang menentang seperti prevalensi obesitas dan diabetes. Sub yang keempat adalah perbandingan kesehatan dan kedokteran. Apa perbedaan struktural yang luas di antara sistem perawatan dan kesehatan di berbagai negara? Di negara-negara inti, perbedaan tersebut mencakup perawatan kesehatan yang didanai publik, perawatan kesehatan yang dinilai swasta, dan kombinasi keduanya. Sub yang kelima adalah perspektif teoritis tentang kesehatan dan kedokteran. Sementara perspektif fungsional melihat bagaimana kesehatan dan penyakit masuk ke dalam masyarakat yang berfungsi penuh, perspektif konflik berkaitan dengan bagaimana kesehatan dan penyakit cocok dengan kekuatan oposisi dalam masyarakat. Bab 20, kedudukan, urbanisasi, dan lingkungan. Sub yang pertama, demokrasi dan kependudukan. Para sarjana memahami demokrasi melalui berbagai analisis. Malthus, pertumbuhan populasi nol, teori kompleks, dan teori transisi demokrasi semuanya membantu sosiolog mempelajari demografi.
Sub yang kedua adalah urbanisasi. Kota memberikan banyak peluang bagi penduduknya dan menawarkan manfaat yang signifikan termasuk akses barang ke berbagai peluang kerja. Pada saat yang sama, daerah berpenduduk tinggi dapat menyebabkan ketegangan antara kelompok demokrasi serta ketegangan lingkungan. Sementara populasi penduduk kota tersebut meningkat, sumber-sumber ketegangan sosial meningkat seiring dengan itu. Tantangan utama bagi kaum urban saat ini adalah menemukan cara yang adil untuk berbagi sumber daya kota sambil mengurangi populasi yang menggunakan energi yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Sub yang ketiga adalah lingkungan dan masyarakat. Area sosiologi lingkungan berkembang seiring dengan meningkatnya pola cuaca ekstrim dan kekhawatiran tentang perubahan iklim. Aktivitas manusia menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara, membahayakan kesehatan seluruh rantai makanan. Bab 21 Gerakan Sosial dan Perubahan Sosial. Sub yang pertama adalah perilaku kolektif. Perilaku kolektif adalah aktivitas yang tidak dilembagakan di mana beberapa orang secara sukarela terlibat. Ada 3 bentuk perilaku kolektif yang berbeda, yaitu kerumunan, massa, dan publik. Sub yang kedua adalah gerakan sosial. Gerakan sosial adalah kelompok yang memiliki tujuan dan terorganisir baik dengan tujuan mendorong perubahan, memberikan suara politik kepada mereka yang tidak memilikinya, atau sekelompok untuk tujuan bersama lainnya. Sub yang ketiga adalah perubahan sosial. Ada banyak beragam penyebab perubahan sosial. 4 penyebab umum sebagaimana diakui oleh para ilmuwan sosial adalah teknologi, institusi sosial, populasi, dan lingkungan. Sekian penjelasan saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf.